Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa. Kembali saya hadir menyapa Anda pemirsa PJ TV dimanapun berada. Tentunya saya Aka Ahmad senang sekali hadir kembali di program Penyejuk Kolbu. Mudah-mudahan insya Allah membuat hati kita semakin sejuk ya. Dan sore hari ini seperti biasa saya tidak sendirian ya, karena hari ini saya ditemani seperti biasa narasumber yang akan saya ajak berbincang pada kesempatan kali ini ya, tentunya dengan Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ude dengan kegiatan-kegiatan saat ini nih, aktivitas Ude? Karena kan sekarang lagi cuaca lagi nggak bersahabat nih, gimana nih? Kadang panas, kadang hujan gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah kita syukuri, kita nikmati semua kan ini dari Allah ya. Kita berikhtiar untuk tetap memiliki tubuh yang fit, diantaranya istirahat yang cukup, menjaga makanan, pola hidup, dan alhamdulillah juga sering olahraga nih di Saparua. Oh, keliling-keliling Saparua ya. Tapi pemirsa, tapi pemirsa selain tadi menjaga badan kita tetap sehat, kita juga harus menjaga hati. Jadi hati-hati dengan hati nih pembahasan kita ada apa kali dengan ini. Hati? Ada apa dengan hati? Dengan hati. Karena kalau misalkan ya urusan hati, urusan hati kalau bahasa Sunda gitu ya, berat katanya, berat nih gitu kan. Baper, ada istilah baper, bawa perasaan ya, bawa perasaan ya. Nah ini gimana ya? Ada lagi yang bahaya, koper. Apa tuh? Korban perasaan. Oh jangan ya. Jadi jangan itu prasangka. Aduh dia tuh begini ya ke aku teh, padahal udah nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Nah ini gimana ya mengenai hati ini ya? Kita kan dulu tuh aku pernah bukan waktu kecil ya, sekarang juga masih dengar tuh ada lagu yang Jagalah Hati ya. Jagalah hati, jangan kau nodai katanya gitu kan. Nah ini bagaimana ya pentingnya kita ini supaya kita selalu menjaga hati kita agar selalu bersih, hati kita tidak kotor ya, tidak keji, dan juga jangan sampai ada orang yang memainkan hati. Aduh, bermain hati, bermain perasaan ya, mempermainkan perasaan orang lain itu juga bagian dari membuat orang lain sakit hati gitu kan. Waduh, ini kalau ngomongin hati tapi kita nggak akan ngebahas penyakit hati. Penyakit hati kan ada liver. Tapi kita lebih kepada hati di sini tuh hati apa ya? Perasaan gitu ya. Gimana ya udah ya? Iya. Nah. Jadi kalau bicara hati memang ini bersumber pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwasanya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza shalaha shalaha jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Aktivitas kita juga akan baik. Dan sebaliknya ketika rusak, maka akan rusak pula anggota tubuh tersebut. Ala wahya al-qalbu, ingatlah bahwasanya itu adalah hati. Jadi hati ini penggerak kita ya, kalau diibaratkan mesin, mesin penggerak. Seseorang baik, buruk, akhlak karimah, akhlak baik, akhlak buruk, itu bergantung kepada hati. Hatinya ya. Ketika hatinya baik, maka saat bertemu dengan sesama muslim, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu dengan sesama muslim, maka dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ada yang bisa saya banting? Jangan dibanting. Boleh kalau misalnya kita ngebanting, dia nggak bisa buka apa barang gitu ya. Boleh dibanting gitu kan. Tapi kan kalau ngebanting orang ya jangan ya. Boleh. Ada yang bisa saya bantu. Jadi senang gitu. Dan orangnya itu somea. Ya. Orangnya itu ramah, sopan, santun, salam. Dan saat bertemu dengan kawannya, dia selalu perkataan selain dari salam, perkataan yang selalu dia sampaikan adalah ayam tiasa dibantos. Nah, itu. Jadi dia senang ngebantu orang. Bener-bener apa ya? Ada kepedulian gitu ya. Betul. Rasa care gitu ya. Betul. Jadi memang ya kadang orang jika tersentuh hatinya gitu ya. Jadi rasa kepedulian itu bisa muncul gitu. Bisa muncul. Tapi hati juga mesti hati-hati nih Kak. Hati-hati dengan hati ya. Nah. Karena hati ini punya banyak beberapa nama sih ya. Hati itu dalam bahasa Arab disebut al-qalbu, as-sadru, al-fuadu, al-lubu. Salah satunya di antara 4 kata tersebut, hati disebut al-qalbu. Ini yang paling sering kita dengar ya. Kolbu ya, bukan kalbu ya. Bukan kalbu ya, kolbu. Penyejuk kolbu ya.
Jadi kolbu itu apa sih? Kolbu itu, hati kenapa disebut kolbu? Karena sering berbalik. Hati itu sering berbalik dari satu keadaan ke dalam keadaan yang lain. Kadang suka, kadang benci, kadang rindu, kadang dendam gitu ya. Itu yang namanya hati gitu. Gak apa-apa, yang buruk di aku aja deh. Jangan heran kalau ada seseorang satu waktu dia sangat suka sama orang ya. Sangat cinta gitu. Sangat cinta. Tapi jangan heran loh, satu waktu dia pasti mungkin benci kepada orang tersebut. Apalagi yang namanya hati, yang namanya kebersihan hati dan kekotoran hati, bisa jadi juga dipengaruhi oleh bisikan-bisikan dari lingkungannya. Ketika ada orang yang membisikkan kepada bos misalkan di dalam pekerjaan, perusahaan. Kalau ada yang karyawan yang nggak suka dengan karyawan yang lain, dihasut gitu. Nggak sukanya karena mungkin dia disayang sama pimpinan perusahaan, kemudian dapat perhatian owner, lantas muncullah penyakit-penyakit hati yang salah satunya adalah hasad, hasud, iri, dengki. Nah, gimana caranya agar big boss ini nggak suka sama si karyawan tersebut? Gitu, muncullah gibah, muncullah fitnahan, sehingga yang terjadi apa? Nah, kalau big boss nggak tabayun, kalau big boss kemudian tidak mencerna ulang gitu ya, mencari tahu dulu, berpikiran dingin, ini yang terjadi nggak sedikit orang jadi termakan omongan dari orang lain, padahal dia tidak tabayun. Melihat faktanya ya. Melihat faktanya. Maka hati-hati dengan hati. Kalau hatinya kotor ini, aduh, bahaya loh, seluruh amalnya dia nggak akan diterima sama Allah. Sehebat apapun umroh dia, sehebat apapun haji dia, sehebat apapun puasa sholat dia, tapi kalau hatinya rusak, kalau dia sering gibah, sering fitnah, yang terjadi dia menjadi orang-orang yang bangkrut. Kelak dia nggak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada di dalam ketaatan kepadamu. Iya, karena memang kalau keteguhan hati gitu ya, konsisten itu memang sangat susah ya ternyata gitu. Tadi ketika menjadi seorang pemimpin, terkadang kita mendengar bisikan sana sini gitu ya, sehingga kita padahal karyawannya baik-baik aja, tapi kena hasut ya, akhirnya kita berbuat yang tidak baik kepada karyawan tersebut ya. Oke pemirsa, saya akan masih bertanya kepada Ude tentang hati-hati dengan hati ini. Saya akan bertanya mengenai penyakit hati yang memang itu selalu ada pada dalam diri manusia, dan bagaimana ya cara untuk menghindari penyakit hati ini. Tapi tentunya akan saya bahas setelah jeda pariwara berikut ini.